Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini beradaptasi terhadap perubahan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bukan orang terkuat dan yang paling cerdas yang dapat bertahan, namun orang yang dapat beradaptasi terhadap perubahan dalam hidupnya. Semua orang tidak menyukai yang namanya perubahan. Beradaptasilah ketika menghadapi perubahan. Tanpa perubahan dan penyelesaian diri, kita tidak akan mampu mengatasi goncangan hidup yang terjadi. Secara umum, tujuan perubahan adalah agar kita sanggup beradaptasi untuk menghadapi tuntutan zaman dalam keadaan sadar, realistik, objektif, dan rasional, terutama adaptasi dalam perilaku dan pola pikir. Percayalah, segala perubahan yang muncul datangnya dari Tuhan. Jika kita terbuka dan bisa menyesuaikan diri kepada rancangan Tuhan atas diri kita, niscaya kita pasti akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidup ini. Setiap perubahan akan mengubah hidup kita menjadi baru, sehingga kita akan mengalami hal-hal baik dan menguntungkan dalam hidup ini. Berusaha beradaptasi terhadap perubahan. Lalu bagaimana caranya? Langkah yang pertama, jangan menyangkal masa lalu kita, tapi terimalah dan berdamailah dengan masa lalu kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Guru terbaik dalam kehidupan adalah masa lalu, karena dari situlah kita memperoleh banyak pengalaman baik yang indah maupun yang buruk. Melalui banyaknya pergumulan dan masalah kehidupan membuat kita menjadi lebih kuat. Jangan lari dari masa lalu akibat luka dan kepedihan. Jangan menyangkal, mengabaikan, menyesali, bahkan membenci masa lalu. Tetapi berdamailah dengan masa lalu. Niscaya kita akan memiliki rentetan cerita yang lengkap dan indah. Karena dari masa lalu kita bisa membangun masa depan yang indah dan yang penuh dengan pengharapan. Beradaptasilah dengan perubahan agar kita mengalami perubahan hidup atas dasar pengalaman masa lalu kita untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Berbanggalah dan bersyukurlah atas masa lalu. Jangan mengarang kebohongan masa lalu untuk menutupi luka, penderitaan, dan segala kekurangan. Justru di dalam segala hal yang kita alami menjadi alat kesaksian yang memberkati banyak orang. Langkah yang kedua, jika ada orang yang berbicara mengenai kita di belakang, itu adalah tandanya bahwa kita sudah ada di depan mereka. Di dalam Titus pasal 2 ayat 7 dan 8, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Zaman sekarang yang namanya gosip dan hoak begitu bebas merajalela di mana-mana. Jika terpengaruh olehnya, maka hidup kita akan mengalami seperti yang disebarkan melalui gosip atau hoak tersebut. Jadilah orang yang memiliki prinsip hidup yang jelas dan kuat. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoak dan gosip. Hal ini termasuk fitnah. Apakah kita tidak takut akan hukuman? Jangan izinkan iblis memanfaatkan kita untuk menimbulkan keresahan.
Tetapi jadikanlah dunia ini suatu tempat yang nyaman dan aman, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan sahabat, keluarga, dan pasangan hanya karena termakan gosip. Pikirkan semuanya dengan baik dan benar. Berpegang saja kepada firman Tuhan. Niscaya hidup kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Langkah yang ketiga, tidak perlu menghakimi orang lain. Berusaha menjadi pribadi yang bijak dan belajar mengerti orang lain. Di dalam Matius pasal 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang yang suka menghakimi, orangnya pasti suka usilan, dengan sengaja mengecam, mengkritik, menilai, bahkan mendiskriminasi secara sepihak menurut penilaian dirinya sendiri, tanpa menyadari kekurangan dirinya sendiri. Sebaiknya kita tidak perlu menghakimi orang lain, karena belum tentu kita berada di pihak yang benar. Jadi sebaiknya kita mengintrospeksi diri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Penghakiman memicu perasaan sakit hati, membuat orang jadi tidak nyaman dan dapat merusak hubungan, bahkan bisa sampai terputus. Ingatlah baik-baik bahwa kita tidak memiliki pengalaman hidup yang sama dengan orang lain. Pilihan hidup satu orang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Jadi sesungguhnya kita tidak berhak memberikan penghakiman apapun atas pilihan hidup orang lain. Setiap orang memiliki hak prerogatif untuk menentukan langkah hidupnya sendiri. Dengan menghargai dan menghormati perbedaan, kita bisa belajar banyak darinya agar tercipta hubungan sosial yang lebih baik. Alhasil, kita akan lebih mudah melangkah kemanapun tanpa tersandung-sandung dengan mereka yang merasa marah dan tersinggung oleh penghakiman yang kita lakukan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami saat kami menghadapi berbagai macam hal yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana berusaha beradaptasi terhadap perubahan. Langkah yang pertama, kami tidak akan menyangkal masa lalu kami. Kami akan menerimanya dan berdamai dengan masa lalu kami. Langkah yang kedua, jika ada orang yang membicarakan mengenai kami di belakang, itu adalah tandanya bahwa kami sudah ada di depan mereka. Langkah yang ketiga, kami tidak perlu lagi menghakimi orang lain, tapi kami mau berusaha menjadi pribadi yang lebih bijak dan belajar mengerti orang lain. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.